Om Swastiastu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah bicara tentang serada pertama, yaitu kita wajib yakin penuh pada Tuhan yang kita yakini. Sekarang serada yang kedua, kita yakin dan percaya dengan adanya Atma. Atma adalah percikan kecil dari Parama Atma, Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau Atma adalah bagian terkecil dari Tuhan, yang sudah pasti kita ketahui adalah sifat-sifat Atma persis sama dengan sifat-sifat Tuhan. Bagaikan air di samudra, pasti terasa asin. Kalau kita ngambil satu seloki air yang ada di samudra, kita bawa ke daratan, rasanya pasti sama. Nah, sesungguhnya begitulah sifat-sifat makhluk yang di dalamnya ada Atma, sama seperti Tuhan. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa sifat Tuhan itu adalah sumber dari segala cahaya, sumber dari segala kebahagiaan, sumber dari segala kedamaian, sumber dari segala berkah atau pemberi, sumber dari segala kesucian. Nah, itulah sesungguhnya sifat-sifat Tuhan. Karena sifat-sifat Tuhan seperti itu, maka sifat kita yang sesungguhnya ada Atma di dalam diri kita pasti persis seperti sifat Tuhan. Namun setelah kita berkembang dan berkembang, di mana panca indera kita sudah mulai berfungsi, ya, kulit sudah mulai merasakan halus dan kasar, telinga sudah bisa mendengar suara merdu dan tidak merdu, kemudian mata sudah melihat yang indah dan buruk, kemudian yang hidung bisa membau yang harum dan busuk. Nah, mulailah kita menggunakan pikiran-pikiran kita untuk menilai baik, buruk, benar, salah menurut diri kita. Ya. Nah, mulai saat itulah yang namanya sifat-sifat Atma, sifat-sifat kita yang sesungguhnya itu mulai memudar. Kita dikuasai oleh pikiran-pikiran, sehingga apa yang sesungguhnya menjadi diri kita yang sejati, yaitu Atma, tertanam atau terselimuti oleh pikiran-pikiran kita, ego-ego kita, sehingga sifat-sifat asli kita menghilang. Nah, kalau kita mengingat apa tujuan kelahiran kita, ya, pertama kita ini harus menyadari bahwa kita bagian terkecil dari Tuhan. Nah, mulai saat ini kita harus meyakini bahwa kita ini bagian terkecil dari Tuhan. Kemudian tugas kita ini adalah menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita ini sebenarnya adalah sumber cahaya bagi yang lain, sumber kebahagiaan bagi yang lain, sumber cinta kasih bagi yang lain, sumber pemberi bagi yang lain, sumber kesucian bagi yang lain. Nah, inilah sebenarnya tugas kita, yaitu mengingatkan bahwa kita ini adalah Tuhan kecil. Gitu. Nah, hanya mereka yang sudah menyadari bahwa diri mereka bukanlah tubuh ini, ya. Mereka yang sudah menyadari bahwa diri mereka bukanlah pikiran, ya, dan betul-betul menyadari bahwa diri mereka adalah bagian terkecil dari Tuhan,
ya. Kemudian terakhir mereka mampu mewujudkan atau merealisasikan bahwa sifat-sifat mereka itu sama seperti sifat Tuhan dan mau melakukan itu, ya. Bisa dia menjadi sumber cahaya bagi yang lain yang sedang kegelapan, memberikan pencerahan bagi yang gelap. Kemudian bisa memberikan kebahagiaan bagi yang menderita, ya. Kemudian bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Mereka seimbang dalam suka dan duka. Maka orang ini disebut dengan tercerahkan. Tercerahkan berarti dia menyadari bahwa dia ini adalah bagian terkecil dari Tuhan, kemudian menjadi Tuhan dan bermanfaat bagi diri mereka, bagi keluarganya, bagi lingkungannya di mana mereka tinggal, bagi nusa dan bangsa. Maka orang ini tiada lain adalah perwujudan Tuhan. Nah, inilah sebenarnya tugas hidup pertama kita, menyadari bahwa diri kita bagian terkecil dari Tuhan. Nah, kalau kita belum mencapai itu tetapi sudah sadar, cara termudah untuk bisa mencapai itu adalah datangilah guru-guru spiritual yang sudah tercerahkan dan mampu memberikan dan mampu menjadikan murid-muridnya tercerahkan. Nah, inilah yang bisa Tiang sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang karma phala. Om Santi 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 Om.